Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama Mas Muhammad dan juga Mbak Rafaela. Mbak siapa namanya? Mbak Rafiela. Iya, Mbak Rafiela. Ya, alhamdulillah kali ini kita bersama Mas Muhammad dan juga Mbak Rafiela ingin mencoba untuk mengambil tali pocong yang ada di kakinya, yang membuat Mbak Rafiela ini susah untuk menggerakkan kakinya, bahkan bisa dibilang nggak bisa gerak ya Mbak ya. Ya kalau usut punya usut ya dari cerita yang kita dengar ya Mas Mafak ya. Kalau menurut saya itu dari itunya Mas Mafak model itu persaingan model. Jadi dengan mbaknya dibuat cacat seperti ini nggak bisa menang juara lagi. Gitu. Begitulah ya, namanya juga hidup, pasti ada yang hitam, ada yang putih, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang suka, ada yang nggak suka, kan gitu. Mungkin ya saya juga mikirnya waktu pertama kali itu ya kayak gitu. Mungkin mbaknya dibalik kesuksesan mbaknya pasti ada orang yang ingin menjatuhkan mbaknya dengan cara apapun. Contohnya kayak sekarang ini. Udah berapa tahun Mbak? Udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tak kaki lumpuh, nggak bisa digerakin sama sekali, nggak bisa. Tadi itu udah dibantuin sama Ustadz, itu udah bisa gerak pergelangan kakinya. Tapi sebelumnya nggak bisa buat apa-apa. Jadi kalau kemana-mana pakai kursi itu ya? Iya, kursi roda. Intinya di sini kita cuman bisa membantu sebisanya ya Mas Mafak ya. Dan yang menyembuhkan itu juga bukan kita hanya minta tolong ke Allah untuk supaya dicabut dan diangkat penyakitnya yang ada di kakinya sampean. Monggo Mas Mafak salawatan Mas Mafak. Kok saya lagi kena? Enggak apa-apa. Masain sekali-kali. Mungkin sahabat-sahabat. Ya udah sahabat, kita sebelum lebih lanjut lagi, untuk lebih detail lagi, mungkin kita berselawat bersama karena guru kita selalu berpesan kepada kita semua, jangan bosan-bosan untuk berselawat, jangan lupa dimanapun anda berada selalu berselawat. Karena dengan adanya berselawat, dengan kalian selalu berselawat dimanapun anda berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan banyak umur, dan dilimpahkan rezekinya. Dan semoga kalau kita dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi Muhammad SAW di surganya Allah SWT. Ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karamin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
iltafatu likulli limina afwalimu tahimin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karamin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karamin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karamin. Alhamdulillah. Ini gimana ini tentang Mbak Rafiela ini, Mas Mafak? Apa kita bantu tarik supaya biar nanti prosesnya lebih cepat gitu gimana? Tapi kalau kita tarik mungkin bakal ada rasa-rasa yang lumayan sakit gitu ya. Mas Iya Mafak, pasti karena tadi ya saya sempat lihat juga di kakinya Mbak siapa namanya ya? Mbak Rafiela. Mbak Rafiela, nama susah ya, maaf. Mbak Rafiela ini ada sesuatu seperti kain tali, intinya kalau simpelnya itu sebutannya tali pocong. Cuma di situ udah bener-bener kayak udah berlumuran tanah, kayak udah lama banget itu. Kayak kan yang udah kumuh banget itu. Di sini banyak banget ya. Sampai di sini tuh ya, sampai di sini. Nah, jadi semuanya di situ. Makanya dia nggak bisa gerak sama sekali. Dan juga di belakangnya itu pocongnya ngeri-ngeri ya. Kalau kamu tahu ya. Mbak, ini sebelumnya saya mau tanya, apa ada reaksi seperti nyeri yang kebangetan gitu, nyerinya kayak diperkes gitu, pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Pernah. Itu semalaman atau hanya sesaat aja? Atau ada waktu jam tertentu gitu, Mbak? Biasanya sih waktu tidur tuh kadang kayak nyeri gitu kan, tapi kan emang kayak mati rasa kan. Tapi kadang ada di saat nyeri gitu. Itu tuh mungkin reaksi dari tali pocongnya, Mas. Mungkin bisa jadi ya. Karena apa ya? Tergantung juga yang meminta, dalam arti gini. Orang yang nggak suka sama ini kan meminta kepada sang dukun itu, meminta kan pasti ada yang orangnya itu sadis banget, benci banget, sampai saking bencinya dibuat setiap hari dia itu menderita gitu. Ada gitu ya. Jadi tergantung juga. Kayaknya Mbak ini ya kayaknya sih merasakan seperti hal seperti itu. Saya jadi penasaran nih, Mas. Kenapa? Tujuannya hanya untuk membuat lumpuh atau sampai membusuk? Kalau saya prediksiin dengan benda yang ada di kakinya, bahkan serangan yang selama 3 tahun ini kayaknya lebih ingin, bukan melumpuhkan lagi, tapi ingin melebihi dari itu, yaitu apa? Mungkin Sampai apa yang dipotong, kamu mungkin bisa tadi yang kamu katakan benar, sampai membusuk, mungkin sampai amputasi juga. Itu kayaknya saking parahnya dia benar-benar iri sama mbaknya gitu. Itu kalau itu menurut kita, Tapi kita nggak tahu. Yang penting kita jangan seuzon kepada orang, jangan menuduh kepada orang tanpa bukti. Walaupun itu ada bukti, kalau bisa ya tabayun. Kalau nggak bisa tabayun itu terserah mbaknya. Gitu. Ada nggak salah satu orang yang sampai curigai gitu, Mbak? Ada, cuman mungkin nggak perlu disebut di sini ya. Iya, nggak perlu. Iya. Itu Itu privasi mbaknya. Ciri-cirinya itu apakah dia itu saingan ketat
kejuaraannya sampean atau gimana? Kalau kata aku sih saingan ketat. Tapi gini Mbak pernah maksudnya itu coba diingat-ingat, pernah melakukan apa terhadap Mbak ini sehingga Mbak ini tuh benar-benar benci kepada sampean? Apa sampean pernah melakukan hal sesuatu yang membuat hati Mbak ini itu sakit hati atau apa gitu Mbak? Kalau itu menurut aku sih nggak ada, soalnya memang nggak pernah deket atau ngomong gitu. Oh, berarti nggak terlalu dekat gitu ya? Cuma berarti mungkin ya persaingan antar begitulah intinya, prestasi dia kalah akhirnya nggak terima dengan cara itu supaya dia bisa menang. Ya, terus gimana Yan? Saat kesini sampean izin nggak sama orang tuanya tadi? Udah izin. Udah izin ya? Ya mungkin kita coba bantu ambil tali pocongnya Pak. Ya Gimana? bisa Sampean yang ambil ya? kan sama antum, kok saya Ini- sendirian. Ini soalnya cukup bahaya nggak menurut sampai ini tali pocong ini bahaya nggak? Kalau misalnya kena ke kita gitu, misalnya kena ke orang yang nggak ada bentengnya gitu, bahaya nggak? Gini Yan, sebenarnya sih tali pocong ini juga dianggap bahaya, juga bahaya itu. Semua sebenarnya serangan apapun yang kayak menyangkut tentang gaib itu sebenarnya bahaya, karena gini, penyakit gaib itu kalau kita bawa ke medis belum tentu bisa maksudnya dicek, itu nggak ada. Itu bahayanya penyakit medis ya, apapun walaupun tali pocong ini sebenarnya bahaya semua. Makanya kenapa untuk sahabat ya, di saat kita setiap hari ya, kita nggak tahu, kita pasti setiap orang pasti ada yang suka ada yang nggak suka yang saya takutnya yang nggak suka kepada anda semua melakukan hal seperti itu, contoh ke dukun, padahal nyerang sampai kalau sampai tidak ada benteng apapun, tidak, apalagi sering ngelamun, beban pikiran banyak, terus sering menyendiri, apalagi ini paling parah ya, sering marah-marah. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu apalagi nanti ini orang yang saya cangkup itu tadi, itu orang yang mudah dirasuki oleh hal-hal gaib. Itu perlu tanda kutip. Nah, cara membenteng kita gimana caranya supaya tidak terjadi hal itu dan tidak sampai ngalami seperti itu. Ya, banyak sholawat, banyak zikir, sholat 5 waktu, itu paling penting. Itu. Jadi tali pocong ini yang di mbaknya ini menurut saya ya dibilang parah ya, bahaya juga. Tuh. Ya mungkin sarannya sampean buat mbaknya apa Mas? Apa kalau menurut sampean yang harus dihindari dan apa yang harus didekati gitu? Gini mbak ya, Untuk supaya dijauhkan dari penyakit-penyakit santet seperti itu gitu Mas. Ya disembuhin, oh gitu. terus dinikahin. Oh, insya Allah, waduh. Tunggu, insya Allah gitu. Itu ya. Ya. Aduh. Gimana? Ya mungkin kalau ini pendapat saya. Ini kalau pendapat saya. Oh ya maaf sahabat ya. Ini kan sebentar. Kalau menurut saya ya biar supaya mbaknya ini terhindar dari ini semua, ya pertama siapa sih yang mau sakit ya kan? Tapi kita tidak tahu. Allah yang membuat sakit, pasti Allah yang bisa menyembuhkan dan gitu ya kan. Dan pasti ada benteng supaya kita terhindar dari hal-hal ini yang gaib ya. Kalau yang medis kan itu untuk urusan dokter, kalau ini hal yang gaib. Pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah, contoh dengan berzikir, sholat 5 waktu, terus juga hindari marah-marah, ngelamun, intinya hal yang bersifat yang membuat diri kita itu gelisah ya. Karena apa ya, tahu sendiri jin itu paling suka dengan orang yang gelisah, marah-marah, ngelamun, apalagi menyendiri. Karena pikiran kosong, kalau pikiran kosong ngelamun kan jadi nggak konsen. Jin ini bisa masuki, apalagi jin santet apapun bisa masuk. Itu. Dan juga jangan lupa untuk berselawat itu untuk mbaknya ini, karena nggak ada obat lagi, karena yang menciptakan sakit itu Allah, yang membuat obatnya itu juga Allah. Jadi kita nggak ada obat lagi selain kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang untuk mbaknya juga, ini semuanya itu. Ini kita bukan menggurui sampean Iya. Mbak, tapi kita memberi wawasan untuk supaya lebih berhati-hati. Itu ya.
Gimana kita langsung Ya, anu aja Ya, apa udah. gimana? Ini kayak udah gimana di leher saya ini kayak Makanya saya tadi ada aura-auranya tali pocong. garuk-garuk dini itu karena apa? Karena apa? Tali pocongnya ini itu udah bertanah apa ya, kayak berlumuran tanah yang sangat-sangat bau. Kalau kamu ngerasain ya, coba konsentrasi baunya. Ini saya nahanin sebenarnya. Baunya. Nggak enak. Mbaknya pernah nggak di saat di kamar atau di mana tiba-tiba Mbak itu merasa ada mencium bau yang bener-bener kayak tanah, bau tanah dan bau busuk. Iya, bau busuk sih. Nah, itu yang dirasakan ya. Kasihan. Kasihan sebenarnya mbaknya. Tapi mbaknya ini menurut saya Mas Mafak Mm-mm. butuh pendam. Jangan kamu. Kamu kan jomblo kan? Apa ini? Kamu jomblo kan? Ya udah. Kan udah ada Mbak Mila gitu. Oh iya. Fair. Gitu. Ya udah, yuk. Maksudnya butuh pendamping itu pendamping yang 24 jam di saat mbaknya ini sedang keadaan seperti ini. Nah, gitu mungkin ini saudara saya siap untuk gimana? Apa? Dipanggil? Hah? Nah, ada gimana? Oh, om. Sampean? Saya. Kok saya? Berbareng. Bareng-bareng. Ya. Kuat ya Mbak, harus kuat ya. Aduh, bismillah, yakin bahwa yang menyembuhkan sampai ini Allah, Mbak. Sama dengan kita ini hanya ini yang mencoba atau Saya bantu dari belakang aja. Ya. Bentar saya tak nata kameranya dulu. Biar kelihatan. Udah ya? Udah. Mbak, pejamkan mata. Dalam hati baca ya Allah dalam hati aja. Ya. Kok saya merasakan energi? Coba lebih konsentrasi lagi Mbak, rasakan. Jangan Kalau- sampai ngelamun ya Mbak. Kalau sampai ngelamun takutnya ada yang masuk. Kalau sakit ngomong aja. Bentar Mas. Ada Mbak? Istirahat sebentar. Ini agak nggak kuat ya nahannya. Oh, Sakit soalnya. ya memang. Tapi proses memang agak pelan. Soalnya di saraf di sini kayak apa ya? Kayak karena kan ada urat kayak gini ya. Iya. Dia itu ketali benar-benar ketali tok gini. Itu kalau sampean tahu. Memang sakit agak. Ngapain? Ngapain? Hei. Hah? Jen. Waduh, ayan nih mah kan. Shh. Yan. Mas. Cuy. Mas. Aduh. Kenapa kamu? Hah? Apa ini ya? Waduh. Si pocong yang masuk Mas. Woi. Bangun sih kamu.
nyuruh mbaknya nggak ngelamun, kamu sendiri yang ngelamun. Dicekek mahal terus tiba-tiba langsung pindah tempat kayak tadi pindah tempat. Tadi waktu Mas Rani kayak gitu tangan pengen gerak sendiri tapi tahan. Tangan saya pengen gerak sendiri. Ya. Ini saya tarik lagi. Ibaratkan di badan sampean itu loskan saja. Mau teriak-teriak, mau ngapa-ngapain, loskan saja. Jangan ditahan, kalau ditahan agak susah. Banyak serangan dari luar juga masalah. Masih ada ya. Udah ada yang putus-putus sudah. Udah banyak yang terputus ya. Lagi Mbak ya. Tahan Mbak ya. Anak apa? Berjam-jam mata Mbak. Apa ya? Langsung pusing Mas, cuma agak lega. Iya memang. Mana Mbak? Apa nih? Memang. Banyak banget yang di belakangnya. Gimana Mbak? Lega, cuman agak pusing. Mbaknya udah dibawa ke bawah Mbak. Gimana? Mandi di bawah udah. Udah. Tapi serem ya. Serem padahal udah mandi loh. Proses memangnya. Karena biasanya kan juga ketahuan. Apa kita bawa ke atas aja? Gimana? Di atas. Tapi kita nggak usah pakai kamera. Sama santri putri juga sekalian. Biar santri putih kita dari belakang. Iya, itu aja. Gimana? Iya. Kenapa? Saya kayak dicerat. Gak tahu dicerat apa tadi. Aneh. Kayaknya talinya itu ngikutin. Karena talinya bisa terpongcep langsung gini. Bayangnya gitu. Itu bisa dibuat pesugihan nggak? Yang bakso pocong itu loh. Iya, kadang kalau tali pocong itu, pocong itu sebenarnya macam-macam ya. Pocong itu ada yang buat penglaris. Nah, penglaris. Dan juga ada yang pengikat juga ada pakai tali pocong itu. Maksudnya pengikat buat Perempuan. pelet. Iya, bisa. Tuh. Makanya disimpang siur antara ini laki-laki yang nggak terima dengan ini tuh apa pernah menolak laki-laki terus akhirnya melumpuhkan kakinya ini, atau juga dengan saingannya, kita nggak tahu ya kan. Yang jelas kan tadi katanya banyak kan sama yang udah kita prediksikan ini tadi kan yang saingan itu, tapi kita nggak tahu kan makan banyak lebih dari satu kan itu Ya mungkin ya terus kita aja. Mbaknya nanti biar dibantu santri putri untuk ke atas. ya udah mendingan ya. Harus ada penanganan khusus ini. Bahaya ini. Ya kita akhiri aja sahabat ya, ini bahaya sahabat. Saya udah gak kuat, saya akhiri sahabat. Wah.